Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Adi Nugroho dengan NIM 2309 1030 1102. Perkenalkan, saya Hamdiah Yunisa dengan NIM 2309 1030 1047. Halo, nama saya Raffi Sanawas dengan NIM 23090 3102 20 17. Perkenalkan, nama saya Dunanda Yusuf dengan NIM 230910 301 114. Saya Najula Fia Febriana dengan NIM 2309 10 30 10 51. Latar belakang ideologi Vietnam bermula dari negara Vietnam yang terpecah menjadi dua, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Pasca ditandatanganinya Perjanjian Jenewa pada 21 Juli 1954. Perjanjian Jenewa merupakan hasil dari Perang Indochina I yang melibatkan Perancis dengan Vietnam. Setelah terpecah dan terlibat perang selama kurang lebih 2 dekade, di Vietnam Utara, pemerintah Republik Demokratik Vietnam atau disebut DRV mengumumkan konstitusi yang berkarakter komunis. Antara 1 November 1955 sampai 30 April 1995, Vietnam Utara dan Selatan terlibat perang yang dikenal dengan Perang Indochina II atau Perang Vietnam. Vietnam Utara ingin menghancurkan Vietnam Selatan yang dianggap menjadi penghalang persatuan Vietnam dalam perang ini. Vietnam Utara dan Vietnam Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat. Faktor pendorong bersatunya Vietnam Utara dan Selatan yaitu kekalahan Amerika Serikat dalam perang Vietnam dan runtuhnya Vietnam Selatan. Bersatunya Vietnam Utara dan Selatan pada 2 Juli 1976. Vietnam Utara dan Selatan resmi bersatu setelah para pemimpinnya melakukan konsolidasi pemerintahan melalui pemungutan suara secara tertutup di majelis besar. Akhirnya ditetapkan pemimpin baru. Selain itu, kedua pihak telah menetapkan bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara yang mengadopsi milik Vietnam Utara. Vietnam memilih ideologi sosialis setelah mengalami penjajahan oleh Prancis selama hampir 1 abad. Perjuangan melawan penjajah dan perang kemerdekaan menghasilkan rezim sosialis di Vietnam Utara di bawah kepemimpinan Ho Chi Minh yang mendukung pembangunan sosialisme dan komunisme. Setelah penyatuan Vietnam pada tahun 1976, negara tersebut secara resmi mengadopsi ideologi sosialis serta bidang politik yang berbentuk komunis yang terus dipertahankan hingga saat ini. Faktor lain yang mempengaruhi pilihan ideologi ini termasuk aspirasi untuk meratakan ketidaksetaraan sosial dan membangun masyarakat yang lebih adil bagi seluruh rakyat. Vietnam dinyatakan sebagai negara sosialis yang wilayahnya membentang dari Cao Lao hingga Cao Mau. Dalam bidang agama, konstitusi Vietnam secara resmi mengatur semua kebebasan dalam beragama, namun dalam praktiknya pemerintah menerapkan serangkaian tindakan legislatif yang membatasi praktik keagamaan. Semua kelompok harus mendaftar dan meminta persetujuan pemerintah, seperti pemerintah mewajibkan semua biksu Buddha untuk disetujui dan bekerja di bawah organisasi Buddha yang diakui secara resmi. Selain agama, ideologi sosialis komunis juga berpengaruh pada aspek lainnya seperti kehidupan politik, di mana Partai Komunis Vietnam atau PKV memegang kendali penuh atas kepemimpinan negara dan presiden. Serta Perdana Menteri biasanya adalah anggota senior dalam PKV tersebut. Kepemimpinan partai sangat kuat dan menentukan kebijakan politik dan pembangunan negara. Dan dalam sistem pemilihan, meskipun ada pemilihan umum di Vietnam, namun partai hanya memperbolehkan kandidat yang disetujui secara ketat untuk berkompetisi. Dalam demikian, pemilihan umum di Vietnam seringkali dianggap sebagai formalitas belaka. Kelebihan ideologi tertutup komunis di negara Vietnam adalah sebagai berikut. Yang pertama, karena perekonomian sepenuhnya ditangani oleh pemerintah negara, baik dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, maka pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, atau berbagai keburukan ekonomi lainnya. Yang kedua, pemerintah menentukan jenis kegiatan produksi sesuai dengan perencanaan, sehingga pasar barang dalam negeri berjalan dengan lancar. Yang ketiga, ideologi komunis di Vietnam telah membantu dalam penguatan negara, termasuk dalam aspek keamanan nasional dan stabilitas politik. Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan secara rata di antara rakyat karena negara memonopoli semua perekonomian. Namun, kekurangannya termasuk dijadikannya pers sebagai alat propaganda oleh pemerintah untuk menyebarkan nilai-nilai komunis, mematikan inisiatif individu masyarakat untuk maju, sebab segala kegiatan diatur oleh pusat, sehingga masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memiliki hak kepemilikan individu terhadap suatu sumber daya. Dan sistem komunis di Vietnam berdasarkan pada pengambilan keputusan yang sentralis, yang dapat menciptakan kekuasaan otoriter dan kekurangan kebebasan politik. Sering terjadinya monopoli yang merugikan masyarakat, dan tidak memiliki agama atau ateis dalam berpikir secara materialisme. Perbandingannya dengan negara lain yang memiliki ideologi serupa akan tergantung pada konteks politik, ekonomi, dan budaya masing-masing. Vietnam, sebagai salah satu dari 5 negara komunis di dunia yang menganut satu partai, memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengimplementasikan ideologi komunis. Misalnya, Vietnam mungkin memiliki keuntungan dalam hal stabilitas dibandingkan dengan negara-negara lain, tetapi mungkin kalah dalam hal kebebasan ekonomi jika dibandingkan dengan Tiongkok atau sebaliknya. Untuk menerapkan ideologi yang sama di Indonesia, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan karena Vietnam memiliki sejarah perlawanan yang kuat terhadap penjajahan Perancis dan Amerika Serikat yang membentuk landasan bagi ideologi komunis mereka.
Nah, di Indonesia sendiri memiliki sejarah yang berbeda dengan keberagaman budaya dan agama yang sangat kuat. Menerapkan ideologi sosial komunis di Indonesia tentunya akan membuat penyesuaian dengan konteks sosial dan sejarah Indonesia sendiri. Ideologi komunis Vietnam sangat terkait dengan Partai Komunis Vietnam yang memiliki kontrol penuh atas pemerintahan. Sedangkan di Indonesia sendiri, sistem politik lebih terbuka dengan berbagai adanya partai politik. Untuk menerapkan ideologi komunis, mungkin diperlukan perubahan yang signifikan dalam sistem politik dan kepemimpinan. Vietnam juga telah melakukan reformasi ekonomi yang signifikan dengan pembukaan terhadap investasi asing dan pengembangan sektor swasta. Jika Indonesia ingin menerapkan ideologi yang sama, perlu dipertimbangkan bagaimana menjaga keseimbangan antara kepemilikan kolektif dan sektor swasta yang kuat dalam perekonomian. Salah satu aspek krusial dari ideologi komunis adalah kontrol pemerintah yang kuat. Di Indonesia sendiri, menerapkan kontrol semacam itu akan membutuhkan perubahan besar dalam struktur kekuasaan dan sistem hukum. Ideologi sosial komunis mungkin tidak sepenuhnya diterima di masyarakat mengingat Indonesia memiliki keragaman politik dan sosial. Jadi, sementara menerapkan ideologi yang sama seperti Vietnam di Indonesia mungkin tidak realistis secara langsung. Prinsip-prinsip kesetaraan, kemudian keadilan sosial, dan pembangunan ekonomi yang inklusif dapat diadopsi dengan penyesuaian sesuai dengan konteks di Indonesia sendiri. Perlu diketahui bahwa secara ekonomi Vietnam menerapkan sistem kapitalisme, namun secara politiknya masih mempertahankan komunis dengan ideologi sosialisnya. Ideologi yang dianut oleh Vietnam dan Indonesia sudah memiliki tujuan yang sama loh, yakni kesana dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata. Namun yang membedakan ialah dalam bidang politik, Vietnam sebagai negara yang menganut sistem ideologi sosialis telah memberikan penekanan yang kuat pada redistribusi kekayaan serta penghapusan kesejahteraan ekonomi melalui reformasi agraris, di mana Partai Komunis Vietnam memainkan peran dominan dalam pembangunan negara dengan sistem politik yang terpusat di sekitar Partai Tunggal. Sementara itu, di Indonesia sendiri, meskipun Pancasila menjadi ideologi segala, praktik politiknya lebih berdasarkan pada demokrasi multipartai dengan peran yang lebih besar bagi masyarakat sipil serta lembaga politik non-pemerintah. Lalu, dalam konteks ekonomi, Vietnam telah menerapkan model pembangunan yang lebih terpusat dan terkoordinasi loh, di mana dengan penekanan pada pembangunan sektor pertanian dan industri. Sementara itu, Indonesia dengan prinsip ekonomi Pancasila yang mengutamakan keseimbangan antara ekonomi pasar dan pemerintah yang berperan sebagai pengatur ekonomi, di mana hal ini memiliki ekonomi yang lebih diversifikasi dan serta terbuka terhadap investasi asing. Lalu, perbandingan sistem di Indonesia dan Vietnam sendiri tidak hanya berpatok pada ideologi juga loh, tapi juga pada bidang lainnya seperti yang tertera di layar ini.